Oke, sekarang kita lanjutin lagi yang web scrape-nya. Karena web scrape itu kadangkala website itu ada yang dia harus diisi secara manual oleh user ya, misalnya captcha atau apa gitu ya. Nah itu untuk contoh itu, ini pakai Google Form aja ya, pura-puranya pakai Google Form. Pura-puranya halaman pertamanya ini seperti ngisi captcha atau apa gitu ya. Contoh nih misalnya ini nanti kan diisi captchanya. Di sini ini pura-puranya aja, nanti kan terus klik next gitu ya. Nah selama tampil yang di halaman ini kan butuhnya kan butuhnya kita harus ngasih kesempatan ke user untuk untuk mengisi itu sebelum melanjutkan proses si proses otomasinya dengan Selenium. Nah ini saya buatkan di sini. Ini masih file yang kemarin. Ini saya tulis saja di sini. Form tunggu entry yang user gitu. Oke. Ini foto basicnya adalah begini. Ya nggak bisa diapa-apain ya. Ini begini memang dah. Nah sini set put dengan new web driver gitu. Oke, kemudian ini ya kita copy saja. Ini masih caranya sama begitu. Dan sekarang ini URL-nya yang kita pakai yang ini gitu. Kita pasang itu stop di sini. Jadi ketika dia running itu untuk menunggu itu kita harus tahu bahwa akan ada loop di sini gitu ya. Di sini misalnya saya pasangin angka loop wait begitu, long. Walaupun belum dipakai, loop wait-nya di set 0 gitu ya kan, pasti nanti sini ada do dan segala macamnya. Sekarang kita mau nyari dulu barang inisial. Ini kan inisiasinya, inisiasi loop menunggu user untuk entry data gitu ya. Menunggu sampai user sudah melakukan entry data gitu ya. Entry data apa misalnya, ini misal captcha gitu ya, misal. Oke, nah itu misal contohnya gitu. Ini inisiasinya nih, inisialisasi. Nah, segitulah. Oke. Nah, kita lihat di sini. Yang penting kita misalnya dapat ini biasanya dia tampil di setiap halaman. Oke, yang kita butuhkan berarti yang bagian ini. Nah, mana tadi? Ini berarti kita nunggu ini. Ini harus tulisannya halaman 1. Kalau di halaman 1 berarti kita akan muter-muter di situ aja sampai nanti dia ganti ini bukan halaman 1 gitu ya. Itu tulisannya halaman 1 itu ada di sini. Nah, ini copy expatnya di sini. Kita nggak usah peduli sama itunya. Sekarang saya harus nyimpan tulisannya elemennya sini aja ya, dim apa ini namanya hal web element gitu. Oke, di sini hal itu teksnya misalnya string, berarti di sini kita butuh temnya, nggak usah deh. Oke, sini ya. Sekarang set hal sama dengan port titik find elemen by expat. Nah gitu deh. Ini expatnya apa adanya saja yang dia tunjukkan itu kalau Google Form seperti ini biasanya tetap. Oke, gini kita wait text
Kita tetap pakai teks, kayak tadi kan nampilin teks dia, nampilin teks itu tetap aja bentuknya Z09 misalnya gitu ya. Ingat ya, ini hanya kebiasaan aja, tidak harus ada itu ya. Nah setelah dapat kan kita akan simpan dia. Mungkin kita butuh nunggu kali ya, itu udah di wait kok. Oke, sekarang kita akan simpan di sini, sudah di wait, berarti kita akan simpan di sini SL sama dengan hal titik teks begitu ya. Nah ini inisial, ini apa, nilai awal. Jadi kalau kita sampai di sini kita bisa tebak print SL gitu. Oke, contoh kita jalankan aja dulu. Nah ini kan dia manggil tuh, oke, kan udah di stop tuh. Aduh, ini apa nih? Walah, ini belum ada isinya. Ya Allah. Wah, mesin ke wong poso cah. Gue keliru barang. Nah ini kan halaman 1 nih tulisannya. Oke ya. Oke, sip. Nah gitu ya, udah cocok nih. Nah di sini kita akan loop dulu. Pasti di bawah sini ada loop gitu ya. Ini while-nya adalah SH sama dengan halaman 1 gitu ya. Misalnya begitu. Nah di dalamnya sini ya kita harus melakukan lagi ini gitu. Oh kalau sudah masuk sini ya, kalau sudah masuk sini kita kasih L loop wait gitu ya. Loop wait sama dengan ini kalau yang kemarin kita pakainya loop batas lah, atau kita pakai loop batas. Nah, pakai loop batas juga biar kayak ya. Apa udah itu aja, sama lah itu yang prinsipnya ini kayak loop batas kemarin lah. Oke, ini ya, ini sudah di wait sekali. Kalau sudah di wait sekali, kita pasangin batasnya di sini. If loop wait itu lebih dari misalnya 300, dan exit sub. Nah, misalnya exit sub aja langsung keluar, enggak cuma exit do. Kalau kemarin kan exit do, kalau loop batas itu kan exit do, lanjut proses yang berikutnya. Kalau ini exit sub aja nih, udah selesai. Misal kalau memang kita mau batasin dia harus keluar, tapi kalau di kasus ini dia akan membaca ke tempat lain, berarti ini tetap exit do. Oke. Nah, ini dia akan selesai kalau sebentar ya. Jadi gimana tuh? Dia itu selama dia masih halaman 1 nggak diklik-klik. Kalau dia sampai 300, oh ya ini exit sub. Ya sudahlah, kita tutup aja gitu ya. Tapi kalau misalnya dia klik, itu kan akan pindah ke halaman 2, dia akan keluar, nah dia akan lanjut ke sini. Oke ya. Nah, ini jika halaman pindah ke halaman 2 gitu ya. Di sini. Nah, gitu. Oke. Ini jika sampai 300 kali nggak pindah ke halaman itu, 3 kali masih tetap di halaman 1, maka akan berhenti, keluar dari program. Nah gitu ceritanya. Nah di sini kita harus set nilai berikutnya, next loop. Next loopnya kita copy ini aja. Ini yang nanti akan dicek lagi di sana gitu ya. Gitu. Jadi strukturnya loop itu selalu begitu. Ini sampai di sini. Ini apa yang dilakukan? Kerja saat loop. Nah, yang ini adalah set nilai next loop gitu ya. Nah ini jika pindah halaman kedua di sini gitu. Oke. Ini nanti kita bisa lihat, misalnya di sini kita tulis aja debug print sudah pindah ke halaman 2 gitu ya. Nah, kita cuma mau sampai situ. Kalau yang berikutnya mau ngisi apa text box atau apa itu kan udah di yang kemarin ya, kita hanya mau ini karena ini nanti akan relatif banyak.
dipakai gitu ya. Nah ini di sini nih, setelah loop terus dia ngasih batas. Nah sekarang kan kita kan butuh memberi dia waktu. Nah waktu yang kita pakai itu biasanya di sini waktu untuk si aplikasi. Jadi lihat aja si aplikasi. Mungkin kalau kita pakai C atau C++ atau Python itu kan ada fungsinya sendiri untuk itu, atau mungkin pakai WinAPI atau apa gitu ya. Ini kalau ini Excel, nah, gini aja juga cukup. Ini udah per 1 detik dia berhenti dulu. Berarti kalau 300 kali, nah berarti 300 detik gitu ya. Berarti kira-kira berapa tuh, 5 menit lah, kasih waktu usernya 5 menit. Kalau dia nggak ngisi, nggak pindah ke halaman 2 ya nanti dia keluar. Tapi kalau dia sudah ngisi, nah dia pindah, dia akan melanjutkan ke debug, sudah pindah ke halaman 2 gitu ya. Gitu. Kalau exit sub berarti nanti atau gini, tak kasih gini ya. Nanti kita diamkan dia 5 menit misalnya gitu ya. Nggak ngisi-ngisi gitu ya. Ini saya debug print di sini, keluar sudah menunggu 300 kali gitu ya. Nah itu misal oke, sudah menunggu elubrate kali gitu aja deh ya, kayaknya bagus deh. Oke, ini kayaknya bagus gitu, pasti. Nah gitu ya. Misalnya karena kita mau lihat ya, kita anggap aja ini 60 aja ya, 60 kali, 5 kali aja deh, 5 detik ya, 10 lah, 10 detik 10 detik itu udah lama itu ya. Ini misalnya gini, ini nanti kan dia akan ke sana gitu ya. Terus nanti kita, ini akan di stop situ ini. Oke, kita coba saya save dulu. Nah jadi jalankan gitu. Nah ini kan nanti dia baca. Nah di sini ini kalau saya diamkan 10 detik nanti dia akan ada error kayak ya? Enggak ada error. Ini halaman 1 tuh kan udah keluar, dia udah nutup tuh, udah nunggu 11 kali dia. Oke, dia keluar tuh, ini ditutup nih. Sekarang kita beri waktu 300 kali supaya kita punya waktu untuk ngisi misalnya. Ya sudah, tadi aja ya 10 kali juga boleh, tapi ini bagusnya 300 kali gitu ya. Jadi sampai sini sudah bisa paham lah ya kira-kiranya ya. Ini saya sending sampai 300 kali, maka nanti yang kalau saya ngisi di sana yang keluar nanti sudah ini gitu ya. Sudah ini. Pas dia berhenti itu. Nah, ini di sini ini saya isi misalnya git, nanti klik berikutnya begitu. Nah, ini di sini ini dia di sana dia sudah pindah halaman 2. Oke, ini sudah proses kita mau ngisi si form ini, mau pakai otomasi atau ini misalnya kalau di satu website apa gitu, kita terus filter terus download atau apa ngapain tuh otomasinya, ngambil file, kita baca tabelnya dan seterusnya, itu bisa dilakukan di sini gitu ya. Ini kan cuma contoh aja. Oke, gitu ya, kira-kira gitu dah. Ini saya lanjutkan aja. Nah gitu ya, selesai tuh, sampai situ aja ya ngobrolnya, yang ini sampai situ aja. Aduh, ini kenapa sampai 2 kali ya? Ini 1 kali aja nih. Jangan 2 kali poros. Nah ini udah dibenerin ya. Jadi kita hanya lihat di bagian ini. Nah bagian ini nanti bisa kita pakai di banyak tempat sebenarnya ya. Itu beneran ngasih waktu ke user untuk dia ngisi di web yang ditampilkan itu ya. Oke, see you.